orang jahat itu bukan karena dia ditakdirkan menjadi jahat, tapi orang jahat tercipta dari orang baik yang selalu disakiti atau dizolimi atau ditipu. Sengkuni, tokoh Sengkuni yang terkenal antagonis, Sengkuni yang terkenal dengan orang yang licik, orang yang jahat, tokoh yang suka menfitnah, mengadu domba. Dalam sejarah Mahabharata itu menceritakan bahwa dulu ada sebuah kerajaan yang bernama Plosojenar. Kerajaan Plosojenar ini rajanya bernama Prabu Suwolo. Prabu Suwolo ini mempunyai putra yang pertama adalah Gendaro, seorang yang besar sakti seperti raksasa, sakti mandraguna, tapi jahat. Yang kedua adalah Siti Gendari, dan berikutnya Haryosuman. Siti Gendari ini orangnya cantik jelita, dan Haryosuman ini orangnya tampan rupawan. Karena Siti Gendari dan Haryosuman ini lahir secara dampit, diceritakan seperti itu. Siti Gendari dan Haryosuman ini sangat mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai, mengasihi, seperti yang lain ya, karena dia bersaudara dan orangnya ini baik hati semua. Nah, suatu ketika ada sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Gendaro ini bisa mendapatkan atau bisa mempersunting Siti Gendari ini, adiknya yang cantik itu. Banyak raja-raja dari kerajaan dan satria atau pangeran yang ikut sayembara, tapi semuanya kalah. Akhirnya datang raja muda dari Hastinapura yang bergelar Prabu Pandu Dewanata. Jadi Prabu Pandu Dewanata ini belum punya istri, dia ikut sayembara dan berhasil mengalahkan si Gendaro ini. Bahkan Gendaro ini sampai terbunuh di tangan Prabu Pandu Dewanata. Dan akhirnya Pandu Dewanata berhak membawa ataupun memboyong Siti Gendari ini ke Hastinapura. Dan akhirnya Siti Gendari ini dibawa oleh Prabu Pandu Dewanata ke Hastinapura untuk dijadikan istri. Tapi karena si Haryosuman, adiknya ini sangat mengasihi, sangat mencintai, sangat menyayangi kakaknya, akhirnya si Haryosuman ini ikut ke Hastinapura. Dan si Pandu Dewanata ini memperbolehkan. Dan akhirnya keduanya dibawa ke Hastinapura dengan maksud nanti Siti Gendari ini akan dinikahi oleh Prabu Pandu Dewanata dan menjadi ratu di Hastinapura. Senang Siti Gendari ini, dia akan mendapat calon suami orang yang tampan, gagah, sakti mandraguna. Setelah sampai di Hastinapura, tadi Siti Gendari ini membayangkan dia akan menjadi ratu di kerajaan yang sangat besar, sangat megah, dan menjadi istri dari orang yang sakti mandraguna, tampan rupawan, gagah berwibawa. Tetapi setelah sampai di Hastinapura, ternyata Siti Gendari ini justru oleh Pandu Dewanata ini dikasihkan ke kakaknya yang bernama Destarasta. Mohon maaf, Destarasta ini orangnya buta, tidak bisa melihat, walaupun dia seorang pangeran. Jadi setelah sampai di Hastinapura, Siti Gendari ini justru dikasihkan ke kakaknya, yaitu Destarasta. Betapa hancur, betapa sakit hatinya Siti Gendari ini, karena dia sudah terlanjur cinta sama Pandu Dewanata, tapi ternyata setelah sampai di Hastinapura justru Gendari ini dikasihkan ke kakaknya. Dan dia tidak merasa berdosa si Prabu Pandu Dewanata ini, karena niat awalnya ikut sayembara, dia ingin mencarikan jodoh, ingin mencarikan istri kakaknya ini. Lalu setelah menikah dengan Destarasta,
Siti Gendari ini pun dia bersumpah bahwa dia tidak ingin melihat dunia. Buat apa dia melihat dunia kalau suaminya sudah tidak bisa melihat? Dan karena sakit hatinya ini dia bersumpah dia selamanya dia tidak ingin melihat keindahan dunia. Lalu dia menutup matanya dengan kain merah untuk selama hidupnya. Melihat ini, si Haryo Soman adiknya ini juga ikut hancur hatinya, ikut sakit hatinya, merasa dia dipermainkan oleh Pandu Dewanata ini. Kakaknya yang sangat cantik jelita, banyak raja-raja yang ingin mempersunting, banyak pangeran-pangeran gagah yang ingin mempersunting, kaya yang ingin mempersunting, tapi justru malah dia mendapatkan suami yang mohon maaf buta dan tidak bisa melihat. Maka si Haryo Soman ini juga bersumpah dalam hatinya, karena dia dendam dengan Pandu Dewanata. Dan kalaupun bertarung dia kalah, maka dia bersumpah dalam hatinya bahwa selama hidupnya dia akan membuat menderita seluruh keturunan dari Prabu Pandu Dewanata ini. Nah, setelah Siti Gendari ini punya anak dan dinobatkan sebagai Raja Hastinapura, sambil menunggu anaknya Pandu Dewanata ini besar, maka setelah keponakannya ini menjadi raja di Hastinapura, akhirnya si Haryo Soman ini diangkat menjadi patih Hastinapura dengan gelar Patih Haryo Sangkuni. Dan mulai saat itulah Haryo Sangkuni ini dia akan melancarkan aksinya, karena dia sudah punya kekuasaan menjadi patih, maka dia berleluasa untuk membuat menderita si keturunan Prabu Pandu Dewanata ini, yaitu para Pandawa 5. Jadi kesimpulannya adalah orang jahat itu bukan karena dia ditakdirkan menjadi jahat, tapi karena orang jahat itu tercipta dari orang yang baik, tapi selalu disakiti dan ditipu. Itulah maka dalam ajaran Islam itu sangat tidak diperbolehkan yang namanya dendam. Bahkan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW itu selalu memberikan contoh, beliau itu tidak pernah dendam pada siapapun. Nabi Muhammad itu tidak pernah dendam pada siapapun, bahkan kepada musuhnya, bahkan kepada orang yang selalu menyakitinya. Nabi Muhammad itu tidak dendam, mengajarkan untuk tidak dendam pada siapapun. Bahkan diriwayatkan suatu saat orang yang selalu menyakitinya, orang yang selalu melempari batu, melempari kotoran kepada baginda Nabi itu, suatu saat Nabi lewat di jalan itu, hari itu tidak ada yang melemparinya. Biasanya ada yang melempari batu, melempari kotoran, tapi hari itu tidak ada. Akhirnya Nabi Muhammad menanyakan kepada orang sekitar, kemana si fulan yang selalu melempariku? Lalu dia mendapat kabar bahwa yang melempari itu sakit. Nah, justru Nabi Muhammad menjenguk orang yang selalu melemparinya itu, orang yang selalu menyakitinya. Saat dia sakit justru malah dijenguk oleh baginda Nabi. Makanya dendam itu sangat tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dendam hanya akan membawa kerusakan yang lebih parah di muka bumi ini. Dendam akan membawa kerusakan yang lebih besar di muka bumi ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.